Pertama, kita akan membahas ada 2 topik inti nih. Yang pertama ada topik tentang investasi pasar modal, dan yang kedua ada topik tentang efek dan mekanisme perdagangan saham. Nah, untuk topik yang pertama akan dibawakan oleh saya, nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Jiwo. Ya, langsung saja yang pertama itu, apa sih itu investasi ya? Nah, investasi itu yaitu mengelola aset atau harta sehingga aset atau harta tersebut dapat memberikan hasil di kemudian hari. Nah, investasi di pasar modal tersebut yaitu dengan kita membeli suatu efek untuk memperoleh keuntungan berupa capital gain dan dividen. Nah, mungkin ada yang bertanya nih, apa sih artinya efek itu Pak gitu ya? Nah, efek di sini maksudnya yaitu membeli surat berharga misalnya seperti obligasi atau saham. Nah, ini kita akan membahas tentang sahamnya. Uh, untuk itu kan, yang pertama itu investasi saham. Investasi saham itu kita membeli aset, aset kita itu yaitu saham. Nah, dari saham itu kita memperoleh keuntungan. Keuntungan itu yang kita sebut dengan capital gain dan dividen. Buat yang belum tahu apa itu capital gain dan dividen, di sini ada pengertiannya. Di bawah itu bisa kita lihat bahwa capital gain adalah selisih harga beli dan harga jual efek. Nah, sedangkan dividen yaitu pembagian keuntungan dari perusahaan kepada pemegang saham. Nah, kalau capital gain di sini bisa saya contohkan misalnya nih, saya membeli saham Telkom pada 1 tahun yang lalu di harga 2.000. Nah, kemudian di 1 tahun kemudian harga Telkom meningkat jadi 3.000. Nah, selisih antara harga beli saya di 1 tahun yang lalu pada saat harga 2.000 tersebut dan pada 1 tahun kemudian saya ingin menjual di harga 3.000. Nah, itu yang kita sebut dengan capital gain. Itu selisih harga jual dan harga beli yang menjadi keuntungan buat kita. Nah, sedangkan kalau dividen di sini maksudnya ini biasanya didapatkan oleh seorang investor jangka panjang. Mereka mengincar dividen dari suatu perusahaan tersebut. Nah, biasanya mereka melakukan investasi saham sekitar 10 sampai 20 tahun. Nah, dari investasi mereka tersebut biasanya kalau perusahaan yang sehat nih ya, perusahaan yang bisa mencetak laba terus per tahunnya, mereka akan rutin membagikan dividen. Ada yang 1 kali setahun, bahkan ada juga yang perusahaan membagikan dividen itu 2 kali dalam setahun. Nah, jadi buat para investor, mereka mengejar dividen ini daripada capital gain sebagai passive income mereka. Nah, ini bisa kita lihat gambaran investasi. Investasi itu kita membutuhkan dana, kemudian kita menggunakan ini sebagai wahana investasi, dan dalam berinvestasi kita harus jelas tujuan dan jangka waktunya. Seperti yang tadi saya bilang, kita mau mengejar capital gain sebagai trader atau kita mau mengejar dividen sebagai investor. Jadi kita menentukan jangka waktu kita sendiri sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Nah, kemudian di investasi juga ada untung, tapi tidak hanya itu. Ada untung, pasti ada juga resiko atau kerugian yang kita terima. Makanya itu pentingnya kita harus menentukan tujuan kita masing-masing agar kita bisa meminimalkan tingkat resiko yang akan kita terima. Next. Ya, yang selanjutnya, mengapa sih perlu investasi? Nah, kita membutuhkan investasi karena kita tahu negara itu pasti mengalami yang namanya inflasi. Mungkin teman-teman juga udah banyak tahu nih apa arti inflasi ya. Nah, ini sekedar mengingat aja lagi, inflasi yaitu suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus atau kontinu, atau dengan kata lain, merupakan proses menurunnya nilai uang secara terus-menerus. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, di gambar ini di tabel ada tingkat inflasi kita dari tahun 2014 sampai tahun 2020. Nah, inflasi pada tahun 2014 yaitu sebesar 8,4%, di tahun 2015 3,4%, di tahun 2016 menurun menjadi 3,0%, di tahun 2017 juga meningkat sedikit menjadi 3,6%, 2018 menurun
3,1 dan 2019 menjadi 2,7%. Di tahun 2020 pada data ini belum ditemukan ya tingkat inflasi di tahun kemarin. Nah, sedangkan di bawah ini adalah target dari Bank Indonesia-nya. Nah, maksudnya itu Bank Indonesia menetapkan target inflasi di Indonesia itu sebesar ini. Di 2014 sebesar 4,5. Itu apa ya, inflasinya ternyata berada di atas target. Yang ditargetkan bisa terjaga di 4,5%, ternyata tingkat inflasi menjadi 8,4%. Nah, sedangkan untuk di tahun 2015 sampai tahun 2019, BI berhasil menjaga target ini berada di bawah target tingkat inflasinya, yaitu kayak yang di 2015 bisa kita lihat tingkat inflasi hanya sebesar 3,4%, dan sampai 2019 juga masih di bawah target, yaitu 2,7%. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa angka inflasi di Indonesia cukup tinggi ya. Nah, di negara-negara lain inflasi juga terjadi. Jadi inflasi ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja. Artinya kan harga-harga barang-barang kebutuhan kita setiap tahunnya akan semakin naik nih. Nah, karena nilai yang semakin naik tersebut, maka uang yang kita simpan, power-nya pasti akan menurun juga. Nah, teman-teman mungkin bisa melihat contohnya, jika teman-teman tahu di tahun 90-an mungkin harga bakso satu mangkuknya masih hanya sekitar Rp500. Kemudian pada 20 tahun kemudian, harganya sudah meningkat menjadi sekitar 8.000 sampai 10.000 per mangkuknya. Nah, kenaikan ini kan bisa sampai bahkan sampai 20 kali lipat. Nah, sekarang coba teman-teman semua bayangin nih, jika teman-teman di sini 20 tahun yang lalu katakanlah memiliki uang 100 juta nih, dan sekarang nilainya sudah menurun sangat jauh. Nah, maka kita pasti mengalami kerugian yang sangat tinggi. Nah, nominal uang yang sama, misalnya 100 juta di tahun 20 tahun yang lalu dengan 100 juta yang sekarang, itu kan nominal uang yang sama. Nah, tetapi dengan nominal yang sama tersebut, power uang tersebut menurun. Seperti 100 juta di tahun 20 tahun lalu, mungkin kita bisa membeli banyak barang-barang, mungkin sudah cukup banyak di 20 tahun yang lalu. Tetapi di sekarang 100 juta itu hanya tidak banyak ya, hanya sedikit 100 juta. Nah, untuk itulah gunanya kita melakukan investasi khususnya di saham untuk menjaga nilai uang kita supaya tidak menurun kekuatannya, powernya. Nah, di sini juga di kiri bisa teman-teman lihat ya grafik perkiraan indeks harga konsumen dari tahun 2020 sampai 2025. Dia di 2021 mengalami penurunan sedikit, tapi diperkirakan di tahun 2022 sampai 2025 indeks harga konsumen. Halo, Kak Renhat. Halo. Teman-teman ini nggak ada suaranya ya? Kayaknya sinyalnya Renhat. Iya, nggak ada, Kak. Iya, nge-freeze kayaknya, Mbak. Iya, Mungkin nge-freeze, bisa Kak. dilanjut sama Mas Jiwa aja. Oke, Ya. mungkin boleh dibantu dulu sama Kak Jiwo. Oke, mungkin karena memang terkendala sinyal ya mungkin ya. Oke, saya akan mencoba melanjutkan di Bang Reinhardt tadi mengenai perakiraan indeks harga konsumen. Di situ diprediksi 2021 hingga 2025 mengalami peningkatan setelah terjadi krisis corona ya. Nah, itu juga ntar alasan mengapa kita perlu adanya investasi di saham. Karena investasi saham itu tidak tergerus oleh arusnya inflasi gitu. Oke, selanjutnya. Oke, di sini mungkin Saudara Reinhardt masih. Oke. Di sini ada perbedaan dari menabung versus investasi ya. Perbedaan dari cara kita mengolah dana kita, bagaimana kita memperoleh profit dari investasi tersebut. Ya, yang bisa dibedakan di sini ada tujuan.
tujuan investasi itu untuk memperoleh untung, dan tujuan menabung itu untuk menyimpan. Nah, di sini tujuan dari investasi itu bukan hanya menyimpan, tetapi juga kita bisa mendapatkan profit dari hasil simpanan kita tersebut. Nah, di menabung itu relatif tidak ada risiko ya. Relatif tidak ada risiko dan itu kemungkinan kecil terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Tetapi kalau investasi itu ada risikonya. Tidak ada produk investasi yang tidak ada risikonya, teman-teman. Nah, dari sini gimana caranya kita meminimalisir risiko tersebut. Dan yaitu ada jenis transaksi, yaitu jual beli. Untuk investasinya itu di contohnya saham itu sendiri. Ada jual beli di pasar modal dan juga ada simpan pinjam untuk menabung. Lalu investasi tempat bertransaksinya salah satunya ada pasar modal dan untuk menabung ada di perbankan. Gitu. Oke. Maaf nih Kak. Next slide. Kak Renhat udah join lagi. Halo Kak Renhat, bisa dilanjutkan? Iya, oke, silakan. Ya, bisa. Mungkin kembali ke slide sebelumnya, sedikit tambahan mungkin yang tadi menabung versus investasi. Nah, tadi udah dijelasin ya sama Mas Jiwo tentang perbedaan investasi dan menabung, yaitu cuman saya mau menambahkan seperti yang investasi nih, tempat transaksinya kan berbeda dengan menabung. Kalau menabung kita di perbankan, sedangkan kalau kita berinvestasi, tempat transaksi kita di pasar modal. Nah, contohnya misalnya kalau kita mau berinvestasi di pasar modal ini, kalau kita mau membeli saham Indofood, kita tidak bisa membeli sahamnya secara langsung seperti kita berbelanja ke pasar kayak gitu. Nah, jadi misal saya mau membeli saham Indofood, saya tidak bisa langsung datang ke pabriknya dan mengatakan, saya mau membeli nih saham Indofood. Nah, itu jelas tidak bisa. Jadi prosesnya harus melalui pasar modal, kita harus mendaftarkan dulu akun ke sekuritas efek kita, kemudian kita akan melakukan jual beli di sana. Kalau menabung kan kita hanya tinggal setor ke bank, lebih simple lah. Ya, next. Nah, di sini ada grafik perbandingan investasi. Nah, di sini ada grafik perbandingan investasi, yaitu investasi saham, obligasi, deposito, emas, serta juga tabungan. Nah, di sini ada perbandingan dari tahun 2006 sampai 2017. Di sini dapat kita lihat pada grafik yang berwarna hijau. Nah, saham adalah investasi yang memberikan return yang paling tinggi jika diinvestasikan pada jangka panjang. Di sini saham tidak serta-merta terus mengalami peningkatan. Nah, di sini kita lihat pergerakan harganya cukup fluktuatif, ada naik dan turun. Tetapi jika kita menarik satu garis lurus dari tahun 2006, kita tarik garis lurus sampai ke tahun 2017, itu mengalami kenaikan yang signifikan. Nah, begitu juga dengan emas. Emas juga mengalami naik dan turun ya, tidak selalu naik. Tapi dalam jangka panjang juga dia mengalami kenaikan. Kita bisa tarik garis lurus juga dari 2006 ke 2017 dia mengalami kenaikan walau tidak setinggi saham. Mungkin dia di tahun 2011 mengalami kenaikan yang paling tinggi. Kemudian dia mengalami penurunan lagi kan di tahun 2013, 14 sampai 15, kemudian 2016 dan 17 kembali meningkat. Sedangkan untuk obligasi negara, deposito dan tabungan, di sini mereka memiliki kenaikan yang cenderung stabil pergerakannya. Nah, tetapi perlu teman-teman ketahui ya, dari grafik ini tidak bisa menjadi patokan sepenuhnya. Mungkin bisa saja saham menjadi yang lebih tinggi atau bisa saja juga menjadi lebih rendah, tergantung saham apa yang teman-teman beli. Cuman ini rangkumannya sebagian besar saham memang lebih tinggi. Jadi untuk jangka panjang disarankan teman-teman memilih perusahaan yang memang baguslah prospek ke depannya dan fundamentalnya baik. Jadi sini bisa dilihat ya rata-rata per tahun inflasi 5,66%, emas tabungan 2,42%, deposito 6,90%, emas 6,08%, obligasi 8,45% dan saham 11,36%. Ya, next. Nah, selanjutnya kita akan mengenal apa itu pasar modal.
Apa sih pasar modal itu? Pasar modal yaitu mempertemukan pihak yang membutuhkan dana jangka panjang dengan pihak yang membutuhkan sarana investasi pada produk keuangan, misalnya saham, obligasi, dan reksadana. Mungkin ada yang masih bingung, maksudnya gimana sih kayak gitu. Nah, ini bisa kita lihat ilustrasi yang di bawah ini. Misalnya, jadi yang banteng ini adalah anggap saja perusahaan. Jadi ada sebuah perusahaan yang ingin berkembang menjadi lebih maju. Nah, maka perusahaan tersebut mendaftarkan dirinya ke pasar modal. Nah, kemudian akan ada investor publik maupun investor asing atau institusi asing yang bisa membeli saham di pasar modal tersebut. Nah, kemudian di pasar modal ini ada juga lembaga yang membantu kita untuk melakukan transaksi kita ya. Jadi di pasar modal kita dibantu oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan, kemudian kita juga dibantu oleh BEI, Bursa Efek Indonesia atau Indonesia Stock Exchange, kemudian ada KPEI, KPEI itu Clearing Penjaminan Efek Indonesia, kemudian juga ada KSEI, Kustodian Sentral Efek Indonesia. Nah, semua lembaga yang disebutkan tadi itu yang akan membantu kita dalam melakukan transaksi kita di pasar modal. Nah, mungkin teman-teman juga masih banyak bingung ya, apa sih kegunaan lembaga-lembaga tersebut? Nah, mungkin sedikit penjelasan aja. Jadi ke 5 lembaga tersebut saling berhubungan. Maaf, keempat lembaga tersebut saling berhubungan. Nah, OJK tugasnya yaitu untuk mengatur dan mengawasi kegiatan pasar modal kita. Jadi OJK ini yang bertugas untuk mengawasi dana kita di dalam pasar modal supaya terhindar dari investasi bodong gitu. Kemudian ada juga BEI, Bursa Efek Indonesia, yaitu lembaga penyelenggara untuk transaksi pasar modal. Kemudian ada juga KPEI, KPEI tersebut lembaga yang mencatat transaksi kita di pasar modal. Dan yang terakhir ada KSEI, KSEI tersebut lembaga yang menyelesaikan transaksi kita dan menjaga saham yang kita miliki. Nah, jadi keempat lembaga tersebut saling berhubungan ya, saling membantu satu dan yang lain, memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Next. Ya. Yang selanjutnya ada manfaat keberadaan pasar modal. Nah, manfaat keberadaan pasar modal yang pertama yaitu sebagai sumber pembiayaan. Sebagai salah satu sumber pembiayaan bisa jangka panjang bagi perusahaan dalam mengembangkan usahanya. Nah, kemudian maksudnya dalam sumber pembiayaan ini perusahaan kan membutuhkan dana untuk berekspansi bisnis. Dan jika meminjam dari bank, kemungkinan besar kan teman-teman juga tahu bunga bank itu tinggi. Walaupun emang perusahaan tidak sepenuhnya melalui pasar modal untuk memodali usahanya, tetap ada dari bank tapi hanya sedikit. Jadi kalau buat perusahaan yang ingin mengembangkan bisnisnya lebih besar lagi, disarankan untuk melantai di bursa efek ini. Kemudian juga bisa sebagai wahana investasi, sebagai tempat investasi bagi investor yang ingin berinvestasi di aset keuangan. Kemudian juga sebagai penyebaran kepemilikan perusahaan, itu tempat untuk penyebaran kepemilikan perusahaan kepada masyarakat. Kemudian juga keterbukaan dan profesionalisme. Kemudian juga untuk menciptakan lapangan kerja. Nah, menciptakan lapangan kerja ini maksudnya bisa menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, baik itu sebagai pelaku pasar modalnya, maupun kita sebagai investor. Bahkan sekarang sudah banyak yang menjadi full-time trader. Dia jadi pekerjaannya full untuk di pasar modal ini, menjadi trader pasar modal kayak gitu. Next. Selanjutnya ada langkah investasi di pasar modal. Nah, ini saya akan menjelaskan beberapa langkah-langkah investasi di pasar modal yang bisa teman-teman ikutin ya. Yang pertama itu kita harus tahu dulu tujuan kita berinvestasi. Nah, tujuan berinvestasi di sini mungkin bisa juga buat kita yang masih muda ini, buat teman-teman bisa sebagai biaya pendidikan, mungkin buat teman-teman nanti yang mau melanjut ke S2 atau S3. Kemudian juga bisa buat dana pensiun, atau bisa juga buat teman-teman yang mungkin untuk
dana menikah di kemudian hari. Kemudian pahami juga jangka waktunya. Investasi ada yang jangka waktu pendek, menengah, dan panjang. Jadi teman-teman bisa memilih sendiri ya, sesuai dengan keinginan dan kemampuan teman-teman semuanya. Nah, yang kedua, teman-teman juga harus mengenali profil risiko. Ini nggak kalah penting dengan yang pertama. Jadi teman-teman harus tahu dulu, teman-teman itu termasuk yang berani mengambil risiko, risk averter, kemudian atau yang biasa-biasa saja, atau yang justru berani mengambil risiko. Biasanya ini untuk trader-trader dalam jangka waktu cepat, ya. Misalnya dalam waktu jam dia membeli, 1 jam lagi menjual. Biasanya untuk trader itu risikonya lebih tinggi dan dibutuhkan kemampuan yang mumpuni juga ya. Kemudian langkah yang berikutnya, teman-teman harus mempelajari alternatif investasi. Misalnya teman-teman mau di saham, obligasi atau reksadana, nah teman-teman harus mencari tahu dulu nih bagaimana untuk berinvestasi di saham yang ini. Kemudian yang keempat, teman-teman juga harus memahami tingkat risiko produk investasinya. Selanjutnya juga menentukan batas investasi. Nah, batasnya ini disesuaikan dengan kemampuan keuangan teman-teman. Cuma kalau idealnya sih teman-teman bisa menyisihkan 20% dari gaji per bulannya untuk investasi. Mungkin kalau bisa di atas itu ya tergantung kemampuan teman-teman. Kemudian selanjutnya juga menentukan strategi berinvestasi, mau jangka pendek, menengah, atau jangka panjang. Teman-teman juga harus bisa memanfaatkan jasa profesional apabila diperlukan. Nah, maksudnya ini teman-teman bisa memilih mentor investasi saham yang tepat, atau bisa juga teman-teman berinvestasi di reksadana saja, karena kan di reksadana dana kita tidak dikelola oleh diri kita sendiri, tapi ada manajer investasi yang mengelola dana kita. Kemudian pertahankan tujuan investasi. Ya, maksudnya di sini teman-teman kalau berinvestasi ya diusahakan disiplin kayak gitu. Next. Ya, mungkin saya menjelaskan agak dipersingkat aja biar nanti kita lebih banyak di bagian diskusinya. Jadi yang selanjutnya prinsip, di sini ada prinsip dasar berinvestasi di pasar modal. Nah, prinsip dasar yang pertama dan yang paling penting yaitu pergunakan dana lebih. Nah, di sini maksudnya disarankan buat teman-teman yang ingin memulai investasi atau mau baik itu trading, ya teman-teman mempergunakan uang dingin, jangan mempergunakan uang dapur istilahnya. Maksudnya itu teman-teman jangan sekali-sekali berani membeli saham dengan pinjaman online atau dengan sampai menggadaikan BPKP mobil dan surat tanah, karena baru-baru ini lagi viral juga ya di dunia pasar modal, ada orang yang sampai berani melakukan peminjaman online sampai 170 juta untuk membeli saham dan sampai menggadaikan surat tanah dan BPKP mobilnya. Nah, mereka itu dengan prinsip yang ikut-ikutan memiliki risiko yang sangat tinggi. Buktinya mereka tanpa melakukan analisis, akhirnya mereka jadi nyangkut sahamnya, alias boncos ya. Jadi yang paling penting gunakan uang dingin. Jangan sekali-sekali sampai berhutang untuk investasi dengan tujuan memperoleh keuntungan dalam jangka waktu yang cepat. Kemudian jangan dapatkan informasi mengenai produk investasi sebanyak mungkin sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Jadi maksudnya teman-teman harus memahami produk yang teman-teman beli, saham yang teman-teman beli. Misalnya saham Unilever, kan produknya bisa kita lihat di kehidupan kita sehari-hari seperti di pasta gigi atau seperti sabun juga banyak. Pokoknya teman-teman harus tahu saham apa yang teman-teman investasikan. Kemudian jangan menempatkan seluruh dana investasi pada satu jenis instrumen yang sama. Don't put your eggs in one basket. Maksudnya kan di saham itu ada banyak jenis-jenisnya. Misalnya ada di bidang konstruksi, ada di consumer good. Uang misalnya udah satu diperbankan, semua diperbankan gitu. Jadi misalnya teman-teman udah membeli nih saham BCA, kemudian teman-teman membeli lagi saham BRI. Nah, mungkin sebaiknya teman-teman membagikannya, bisa membeli di saham BCA 1, kemudian membeli di consumer good, di Unilever bisa, kemudian di sektor konstruksi juga bisa membeli misalnya Wijaya Karya atau sebagainya. Nah, kenapa begitu? Karena biasanya apabila satu sektor itu lagi turun, misalnya sektor keuangan sedang turun, nah sedangkan teman-teman menaruh uang teman-teman di sektor perbankan semua,
Jadi otomatis nilai saham teman-teman bakal menurun semua. Tetapi jika teman-teman menaruh saham teman-teman dibagi di beberapa sektor, bilanglah perbankan lagi turun, tapi bisa jadi kan sektor consumer good sedang naik. Kayak kemarin misalnya saham-saham yang kayak Waskita lagi turun, tapi Unilever bisa naik. Nah, jadi kan tingkat risiko teman-teman bisa lebih diminimalisir dan kerugiannya bisa diminimalisir. Kemudian juga kenali perusahaan sekuritas di mana Anda berinvestasi. Nanti ini juga akan dijelaskan. Kemudian investasi secara berkala dengan orientasi jangka panjang atau investor lah, kayak gitu. Ya, next. Ya, ini ada waspada penipuan investasi ya. Teman-teman udah tahu juga ada banyak di luar sana investasi-investasi bodong. Nah, teman-teman harus mengetahui ciri-ciri investasi bodong. Jadi teman-teman itu harus waspada dengan penawaran investasi dengan janji-janji palsu. Misalnya pihak investasi ini menjanjikan keuntungan tinggi dalam jangka waktu pendek. Nah, itu sudah bisa dipastikan investasi bodong atau palsu. Jadi bisa saja teman-teman dikasih keuntungan di tahun pertama nih. Jadi teman-teman di dalam 1 tahun pertama itu tetap dikasih keuntungan misalnya bisa lah nyampai 50% dalam setahun. Nah, mereka sebenarnya hanya untuk menarik tingkat kepercayaan teman-teman sekalian. Setelah teman-teman percaya kepada mereka, otomatis kan teman-teman meningkatkan nilai investasi teman-teman. Bisa jadi di tahun kedua dan tahun selanjutnya teman-teman jadi menaikkan modal 5 kali lipat seperti itu. Nah, di saat teman-teman sudah menaikkan modal teman-teman jadi 5 kali lipat, nah di situ saatnya mereka beraksi. Jadi bisa saja dana teman-teman akan dilarikan oleh mereka. Jadi teman-teman harus waspada, jangan tergiur oleh rayuan-rayuan yang menjanjikan untung dalam waktu singkat karena itu sudah pasti bodong ya. Kemudian waspada penawaran investasi yang memaksa atau dengan bujuk rayu, biasanya dengan mengabulkan produk investasinya. Kemudian juga waspada terhadap investasi replikasi seperti MLM, pencucian tanah. Kemudian juga harus waspada penawaran investasi dari perusahaan yang tidak jelas. Nah, seperti yang saya bilang tadi, di pasar modal kan sudah diawasi OJK. Jadi, teman-teman harus ngecek dulu nih, cek izin ke OJK, karena OJK yang berhak mengeluarkan izin perusahaan investasi di Indonesia. Dan next. Ini termasuk ke pembahasan pokok ya. Sebenarnya, apa sih itu saham? Nah, saham di sini yaitu bukti kepemilikan suatu perseroan atau perusahaan yang merupakan klaim atas penghasilan dan kekayaan perseroan. Nah, jadi enaknya di saham ini, jika teman-teman sudah membeli saham, berarti otomatis teman-teman juga menjadi pemilik dari suatu perusahaan tersebut. Walaupun teman-teman misal hanya membeli 1 lot, tetapi teman-teman juga sudah dikatakan sebagai pemilik saham tersebut. Jadi misalnya teman-teman beli tadi saham Telkom nih, teman-teman berhak menjadi pemilik saham tersebut. Misalnya saham tersebut melakukan RUPS atau rapat umum pemegang saham, teman-teman bisa mendapatkan jatah untuk mengikuti RUPS tersebut. Nah, konsep dasar saham ini bisa saya analogikan sedikit. Misalnya sebut saja ada nih, sebut saja si Bang Jago nih ya. Sebut saja seorang nama bernama Bang Jago, dia memiliki usaha cilok nih. Dia memerlukan modal awalnya 10 juta, tapi Bang Jago ini hanya memiliki uang 2 juta modalnya. Nah, untuk itu Bang Jago mengajak teman-temannya, ada 4 orang, untuk sama-sama menanamkan modal sebesar 2 juta per orangnya. Nah, berarti kan kalau ditotalin mereka sudah 10 juta. Nah, pada tahap ini sebenarnya Bang Jago sedang melakukan proses penawaran saham, dan keempat temannya tersebut itu yang bisa kita sebut sebagai investor. Nah, sehingga setiap orang dalam perusahaan cilok tersebut memiliki saham sebesar 2%, sebesar 2 juta masing-masing. Nah, kemudian katakanlah 3 bulan berikutnya usaha cilok si Bang Jago ini sudah berkembang nilainya dari yang 10 juta menjadi 20 juta. Nah, otomatis nilai saham Bang Jago dan keempat temannya pasti kan meningkat. Yang awalnya 2 juta menjadi 4 juta. Mereka mengalami kenaikan 2 kali lipat. Nah, kemudian Bang Jago dan keempat teman ini, mereka bisa menjual sebagian atau seluruh saham mereka. Misalnya tadi mereka sudah memiliki masing-masing 4 juta nih. Apabila si Bang Jago ingin menjual sebagian sahamnya, misalnya dia ingin menjual 2 juta saham ke orang lain, ya orang lain bisa membelinya
anggap saja Mas Jiwo mau membeli saham tersebut, ya Mas Jiwo bisa beli 2 juta saham tersebut. Nah, otomatis data saham Bank Jago hanya tinggal tersisa 2 jutanya saja, dan Mas Jiwo mendapat porsi data saham 2 juta. Jadi pemilik saham ini jadi 6 orang, kayak gitulah kalau simpelnya. Nah, ini juga bisa dibaca yang di bawah. Minimal pembelian saham itu adalah 1 lot. Nah, 1 lot itu gimana sih maksudnya? Nah, 1 lot itu sebanyak 100 lembar saham. Jadi minimal teman-teman beli 1 lot. Berarti kalau ada harga saham Telkom nih, misalnya 3.200. Nah, 3.200 itu harga per lembarnya. Kalau kita mau beli 1 lot, kita harus beli 100 lembar kan. Ya udah, tinggal dikaliin 3.200 dikali 100, berarti kan harga saham Telkom bisa kita beli minimal dengan harga 320.000. Jadi gitulah kira-kira gambaran dalam membeli saham yang minimal 1 lot ini. Ya, mungkin sekian materi yang saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Jiwo. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih sekali untuk Kak Renhat atas penyampaian materinya yang sangat detail. Oke, selanjutnya materi kedua akan disampaikan oleh Kak Jiwo. Waktu dan layar kami persilahkan. Silakan Kak. Oke, terima kasih waktunya. Oke, tadi sudah dibahas yang mengenai investasi secara garis besar dan pengertian dari saham itu sendiri. Nah, di sini saya akan mencoba menjabarkan apa itu investasi saham yang kita fokuskan pada instrumen saham tersebut. Jadi, mengapa investasi saham? Apa alasannya kita harus investasi saham dan mengapa itu penting? Itu yang pertama adalah mudah, karena dengan adanya pergantian zaman yang semakin modern, pihak-pihak broker sekuritas yang mengadakan membuka peluang kepada investor-investor lokal itu sudah melalui online, dan sehingga di sini memudahkan investasi saham juga sangat fleksibel di situ. Jadi langkah-langkahnya itu kita tinggal membuka rekening saham. Membuka rekening saham itu gratis ya teman-teman. Jadi ada beberapa sekuritas yang menawarkan jasa pembuka rekening saham, dan itu semua dilakukan online dengan berbagai persyaratan sesuai dengan sekuritasnya masing-masing. Dan yang kedua tadi terjangkau, seperti yang udah dikatakan Bang Rehat tadi mengenai tata cara menabung saham. Sedikit sharing, dulu pertama saya terjun ke saham itu modal awal itu sekitar 150.000. Itu saya sisihkan sedikit uang jajan ya, 150.000 untuk coba, istilahnya modal trial dulu, coba-coba dulu itu, meskipun itu ntar hilang atau gimana, saya mau coba dulu apakah itu menghasilkan profit. Jadi 150.000 waktu itu saya membeli saham Friend yang di harga sekitar 90-an, yang artinya tadi sesuai yang Bang Radi sampaikan, 90 dikali 100 berarti harganya itu 9.000. Sekitar 9.000, satu lot itu 9.000, dan dengan 9.000 tersebut saya sudah istilahnya sudah memiliki bukti kepemilikan perusahaan Smartfriend, dan saya berhak untuk mendapatkan bagi hasil dari Smartfriend tersebut. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi sebenarnya itu murah, tergantung harga saham yang kita beli, tergantung perusahaannya. Lalu yang ketiga adalah keuntungannya besar. Asalkan tahu caranya ya teman-teman. Jadi di sini saya bisa katakan keuntungan besar itu ketika kita mengetahui, at least mengetahui basic dulu, dasar dulu. Jangan ikut-ikutan tadi ajakan-ajakan orang, sahamnya ini lagi naik loh. Jangan langsung tergiur untuk ajakan-ajakan tersebut. Jadi selalu saya di sini sama Bang Reinhardt menekankan kepada teman-teman buat yang mau terjun ke saham itu analisis masing-masing dulu. Terlebih lagi itu apakah perusahaan itu sehat, maksudnya dari segi keuangan, fundamental tersebut, dan juga dari segi utang dan segala macam. Dan di situ pentingnya basic dari saham tersebut, sehingga kita tidak bisa meminimalisir risiko dari menanam saham itu sendiri. Oke. Selanjutnya.
Oke, di sini indeks saham. Oke, indeks. Mungkin teman-teman pernah dengar ya IHSG, apa itu IHSG, LQ45 atau segala macam. Jadi di situ indeks saham itu merupakan instrumen yang digunakan sebagai indikator pergerakan harga dan juga kinerja saham atau sekumpulan saham. Dapat juga berbentuk indeks saham individu maupun indeks sekumpulan saham sektoral maupun non-sektoral. Jadi dengan kata lain itu indeks-indeks saham itu merupakan gambaran ya mengenai pergerakan harga di Bursa Efek Indonesia secara keseluruhan maupun secara segmentasi maupun secara berjangka. Misalnya di situ ada LQ45. LQ45 itu sendiri merupakan indeks atau grafik ya 45 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang kriterianya itu nilai transaksinya tertinggi dalam 1 tahun. Jadi dari banyaknya perusahaan yang ada di Bursa Efek yang ada di pasar modal tersebut dikelompokkan oleh Bursa Efek itu sendiri dan menjadi 45 saham. Dan di situ ntar ada grafiknya atau naik atau turunnya. Jadi ini menjadi indikator penting bagi investor saham buat memulai sebelumnya untuk analisa, mungkin sebelumnya untuk membeli saham yang menurutnya sekiranya itu murah secara rasio fundamental dan juga secara harga dan segala macam. Jadi di situ ada non sektoral, ada macam-macamnya IHSG ya. Lalu next slide. Nah, ini salah satu indeks juga. Ini merupakan indeks terpenting ya di Bursa Efek Indonesia, indeks terpenting di saham. Jadi kayak IHSG itu merupakan sekumpulan gabungan harga di semua saham yang ada di listing di Bursa Efek Indonesia dan dikumulatifkan menjadi satu. Jadi itu gabungan dari semua saham yang ada di Bursa Efek. Jadi mengapa itu penting? Karena itu tuh IHSG ini mengukur kinerja saham di perusahaan-perusahaan yang terdaftar. Jadi kalau ibaratkan di MSDM, di HR, ini IHSG itu merupakan performance indikatornya. Performance indikatornya dari saham-saham yang bekerja di BEI, Bursa Efek Indonesia. Jadi asumsinya jika IHSG itu turun, maka mayoritas, bukan semuanya ya, mayoritas saham yang ada di Bursa Efek sedang turun. Jika IHSG naik, maka mayoritas harga-harga saham itu juga naik. Ini bisa dilihat di sini ada dari tahun 1991 hingga 2021 cenderung naik ya. Memang sedikit ada tuh di 2009 ada penurunan itu karena terjadi krisis ekonomi di tahun 2009. Lalu ada 2015 juga terjadi krisis ekonomi dan juga di tahun sekitar 2020 yang seperti yang kita tahu corona. Oke. Next slide. Oh iya, mau menambahin ya teman-teman. Jadi asumsinya jadi ketika kita membeli saham, misal kita membeli saham 1.000 di tahun 2009 itu kan grafik menunjukkan area 1.000 kan, harga 1.000. Ketika kita membeli saham di area tersebut, maka kita investasikan dalam jangka waktu mungkin sampai 2015 di situ menyentuh level sekitar 5.000-an ya. Jadi asumsinya ketika 1.000 lot per saham, itu berarti ketika kita masukkan dana kita sebesar 10 juta di harga 1.000 itu. Jadi kita bisa jual di tahun 2015 dan mendapatkan harga sekitar 50 juta. Jadi itu ya, itu pentingnya investasi di situ. Nilai dari investasi ada di situ, oke. Nah, ini perbandingan aja sih, perbandingan instrumen investasi kan kita tadi juga udah disinggung sedikit sama Bang Reinhardt mengenai instrumen. Halo Kak Jiwo. Ada obligasi, ada IHF. Ya, ini bisa di Halo? Nggak apa-apa, lanjut. Suara Udah kedengeran.
Halo, suara aku dengeran nggak? Iya, udah Oke, kedengeran. oke. Oke. Lanjut ya. Oke, jadi ini perbandingan instrumennya. Jadi kita coba invest sekitar 5 juta. Kalau kita menabung tabungan di bank sekitar 5 juta dan kita biarkan dalam periode 10 tahun, maka penambahannya sekitar periode 10 tahun kita mendapat bonus di situ 6.700.000. Itu kalau kita invest 5 juta. Kalau di deposito bisa di deposito bisa dilihat sendiri di situ. Di emas itu juga sama, 14 juta, cukup tinggi, 196%. Nah, kita bandingkan di IHSG. Ketika kita invest 5 juta selama 10 tahun di saham, perbandingannya cukup tinggi ya, 358% kita bisa jual secara, dalam periode 10 tahun. Hanya dengan invest 5 juta. Belum lagi kalau kita investnya 25 juta atau 30 juta. Itu tergantung dari nominal yang kita investkan. Dan di situ ada saham internasional, di situ sekitar 30 juta kalau kita invest ke saham. Kalau kita beli ke saham Unilever ada sekitar 1.000, ini paling tinggi ini, 1.013%, menjadi 55 juta. Padahal kita investnya 5 juta, tapi ketika kita biarkan 10 tahun menjadi 55 juta di saham Unilever. Jadi kembali lagi tergantung sahamnya ya, teman-teman. Oke, next. Oke, di sini ada jadwal transaksi perdagangan. Jadwal transaksi perdagangan Bursa Efek Indonesia selama masa pandemi corona. Di sini ada di situ prapembelian itu sekitar jam 8, tapi mulai sesi 1 perdagangan itu jam 9 hingga jam 12, break di situ sampai di sesi 2 jam setengah 2 hingga jam 15.49. Ya, itu ada beberapa regulasi, pergantian regulasi mengenai jam yang selama pandemi ini itu hanya sampai jam 3 sore saja, bukan sampai jam 4. Dan mungkin setelah pandemi selesai, kita akan kembali normal seperti jam di sini ya, di slide ini. Oke. Selanjutnya. Ya, jadi itu tadi waktu yang bisa kita pakai buat beli saham ya, teman-teman, di pasar modal. Nah, ini ada OJK, tadi sudah disinggung sedikit juga OJK. OJK itu merupakan lembaga yang melisensi sekuritas-sekuritas yang menyediakan investor untuk menanam modalnya di pasar modal. Nah, di sini tugas OJK melakukan pengaturan dan pengawasannya. Jadi memang lembaga-lembaga sekuritas atau broker itu pasti dilisensi di OJK. Nah, ini salah satu menjadi indikator kita harus jeli memilih aplikasi ataupun sekuritas-sekuritas yang mungkin menawarkan produk-produk investasi itu yang tidak terdaftar OJK itu legalitasnya dipertanyakan ya, karena tidak ada lembaga yang menjamin keamanannya. Seperti misalnya saya sebut inisialnya aja, inisialnya Binomo. Inisialnya Binomo. Kok ini sih? Sorry. Jadi Binomo itu seperti yang teman-teman tahu, banyak banget ya di YouTube. Di YouTube itu video-video tentang Binomo dan segala macam. Itu sebenarnya belum terdaftar di OJK, teman-teman. Jadi legalitasnya itu masih dipertanyakan. Saya nggak berani itu bilang itu penipuan karena saya juga belum pernah mencoba. Jadi tapi belum terdaftar di OJK. Jadi keamanannya itu masih dipertanyakan ya. Jadi selebihnya buat teman-teman yang mau invest saham, pilih aplikasi yang sudah terlisensi oleh OJK gitu. Lalu slide selanjutnya. Oke. Di slide selanjutnya ini ada BEI, Bursa Efek Indonesia, atau dalam bahasa Inggris itu IDX ya, Indonesian Stock Exchange. Dan di sini adalah lembaga
perdagangan efek di pasar modal yang mengatur dan wajar serta efisien. Jadi di sini itu yang membuat regulasi mengenai peraturan perdagangan, penjualan, mengenai investor dan juga perusahaan serta broker sekuritas itu semuanya ada di Bursa Efek Indonesia. Dia yang berwenang untuk mengatur perdagangan dari Bursa Efek itu sendiri, perdagangan saham, dan juga dia yang mengambil regulasinya sebagai dan semacam itu. Oke, untuk mempersingkat waktu kita next slide. Oke, di sini ada akses. Nah, ini akses itu semacam KTP-nya investor. Jadi teman-teman pasti yang nanti setelah mendaftar mendaftar sekuritas, mendaftar rekening saham, di situ akan mendapatkan akses ini ya, akses ID. Jadi itu merupakan fasilitas yang diberikan KSEI atau PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Jadi di mana itu lembaga untuk penyimpanan dan penyelesaian LPP. Itu salah satu lembaga juga yang berperan penting di pasar modal. Dia juga menerapkan peraturannya sama seperti BEI, tapi lebih ke peraturan perihal penyimpanan dan juga penyelesaian serta portofolio aset yang sudah kita beli. Nah, di situ ntar di akses ini kita dapat semacam SID, single ID buat investor. Jadi itu yang bisa kita pakai untuk mengecek mutasi kita, aset-aset kita yang kita beli dan segala macam. KTP-nya investor. Oke. Next. Oke, di sini rekening dana nasabah. Oke. Nah, rekening dana nasabah adalah rekening atas nama nasabah yang disimpan di bank yang terpisah dari perusahaan efek. Jadi rekening dana nasabah itu sebenarnya hampir sama lah, dasarnya itu sama kayak rekening bank biasa pada macamnya, tapi bentuknya itu terpisah dari khusus untuk transaksi pasar modal. Jadi namanya di sekuritas, ketika kita mendaftar di sekuritas, kita akan diberi RDN atau diberi rekening, dan beberapa rekening yang bekerja sama dengan KSE itu ada di sini, PT Bank Nasional Bu dan segala macam, bisa teman-teman lihat. Kalau saya pribadi itu saya menggunakan Indo Premier ya, sekuritas Indo Premier, dan bank kerjasama dari IPOT itu sendiri menggunakan Bank Permata. Jadi akun rekening dana nasabah saya itu dari Bank Permata. Tuh, teman-teman. Oke, selanjutnya. Nah, ini sekilas gambaran. Ini yang sekilas gambaran dari investasi dan trading saham. Perbedaan di investasi saham di situ disebut dengan investor saham, trading saham disebut dengan trader, dan investasi saham waktunya itu untuk jangka panjang ya, untuk lebih ke jangka panjang 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, dan dia itu cenderung untuk hold atau tetap memiliki saham tersebut, tidak dijual. Dan trading saham itu jangka pendek, bisa bulanan atau bisa mingguan juga bisa, atau bisa harian juga bisa. Lalu fundamental investasi saham itu analisisnya lebih cenderung ke analisis fundamental. Jadi analisis fundamental itu kita melihat bagaimana perusahaan itu memperoleh profit, memperoleh hasil dari net profit margin yang ditawarkan perusahaan tersebut, entah itu jasa atau barang, lalu kesehatan keuangan, utang-utang, dan segala macam. Jadi ini yang ditekankan pada investor. Kalau trader yang ditekankan itu teknikal, jadi kayak misal lebih ke grafik, jadi kayak gambaran-gambaran grafik ketika itu entar trennya naik atau tren mundur, tren turun.
ilmunya ada CR pattern dan segala macam. Tapi fokus dari investasi itu cenderung fokus ke laporan keuangan perusahaannya seperti yang tadi saya katakan. Untuk trading itu fokusnya cenderung lebih ke fokus pada grafik tadi, grafik teknikal, mungkin bisa mencari technical rebound, dan pencarian utama untuk investasi saham itu mencari saham yang rebound. Mohon maaf ini kebalik ya. Jadi untuk pencarian utama di investasi saham itu mencari harta terpendam, harga saham murah dan prospek. Jadi kita lebih memilih prospek dari saham yang akan kita beli. Kayak misalkan kita membeli BCA yang kemungkinan bangkrut itu kemungkinan tipis ya, kemungkinan kecil, meskipun ada potensi-potensi yang mungkin terjadi, tapi minim sekali untuk mengalami kebangkrutan, dan juga prospeknya pasti yang finansial seperti bank BCA dengan aset yang sudah menjadi ketiga terbesar itu bisa dikatakan menjadi saham dengan golongan blue chip atau yang cocok untuk investasi. Lalu di sini ada trading saham, yaitu mencari harga yang rebound. Jadi di sini rebound itu semacam salah satu bentuk dari analisa teknikal, di mana ketika saham tersebut itu tren turun dan di situ ada lonjakan yang bisa dianggap sebagai trader itu sebagai pergantian tren antara tren naik dan tren turun, dan di situ diasumsikan oleh trader akan naik harganya, dan itulah yang dicari para trader. Oke, jadi mungkin segitu saja ya materi dasar. Jadi kita di sini, saya dan Bang Reinhardt sebelumnya di sini itu bukan berniat untuk mungkin untuk menggurui atau tidak, tapi kita ingin berbagi pengalaman mengenai cara transaksi saham. Dan mungkin teman-teman di sini ada yang sudah terjun ke saham, mungkin nanti bisa kita sharing bareng ya, teman-teman yang mungkin sudah terjun ke saham, mungkin bisa cerita pengalaman-pengalaman mengenai pertama kali mungkin terjun ke saham, dan kita bisa sharing bareng sini. Oke, selanjutnya saya persilahkan ke moderator. Oke, wah, tepuk tangan dulu dong buat dua pemateri kece kita. Terima kasih nih Kak Reinhardt dan juga Kak Jiwo untuk pemaparan materi yang sangat mendetail dan juga bikin kita nih yang masih buta tentang investasi ataupun tentang saham itu jadi kayak, oh jadi gitu ya saham itu, oh jadi lebih sedikit paham lah ya. Oke nih, mungkin banyak banget nih teman-teman yang udah pengen mengajukan pertanyaan ya, tapi sebelum itu Kak, boleh nggak sih, mungkin ada ya beberapa teman-teman yang pasti penasaran nih, gimana sih pengalamannya selama ini jadi investor saham itu? Pasti kan apalagi dijelasin kan saham ada naik turunnya, gimana gitu pengalamannya, dan juga nih apa sih yang bikin kakak-kakak berdua ini yakin buat terjun di dunia saham gitu langsung, oh ini saya harus investasi, itu apa gitu yang bikin yakin? Tapi maaf nih, sebelum dijawab, tahan dulu ya. Aku pengen jelasin ke teman-teman semuanya, kalau misalkan kita udah masuk di sesi sharing session. Jadi nih buat teman-teman, kalau misalkan selama nanti pemateri kita menjelaskan dan ada pertanyaan, boleh langsung nih raise hand, atau ketik di kolom chat, nanti akan saya bacakan. Tapi sebelum itu perkenalan diri dulu ya. Dan juga boleh nih di on cam dan juga nggak usah di unmute ya mikrofonnya. Kita sesi sharing session ini sesi yang santai juga. Dan mungkin nanti kalau misalkan ada yang teman-teman pengen sharing, karena mungkin di sini udah kayak yang dibilang Kak Jiwo tadi, udah ada yang terjun juga di dunia saham, kita buka kok. Kita bebas ya. Oke nih, langsung aja mungkin dari Kak Reinhardt boleh dijawab dulu tadi dari pertanyaan saya. Halo, Kak Reinhardt. Oh, atau mungkin Kak Jiwo dulu deh. Boleh Kak, silakan. Iya, keluar lagi. Ya, mohon maklum ya teman-teman. Oke, apa tadi pengalaman ya? Ya, pengalaman sama apa sih yang bikin yakin gitu kalau langsung terjun di dunia saham itu gimana? Aku sendiri
aku pribadi apa ya, masih belajar lah ya, dan aku terjun di saham itu nggak begitu lama-lama banget, bulan April bulan April bulan April itu ketika ya corona. Di situ nggak tahu kenapa aku ketemu salah satu YouTuber, di situ membahas tentang financial planning. Di situ kok saya tertarik itu, dan di situ membahas saham. Wah, ini salah satu apa ya, financial planning yang tidak kita tidak diajarkan di bangku-bangku sekolah gitu. Jadi financial planning itu menurut aku sangat-sangat bermanfaat buat kita jangka panjangnya. Jadi apalagi kalau kita mulainya sudah dari dini ya, udah dari umur-umur semacam kita itu, umur 20-an, 19-an, belasan tahun itu, benar-benar apa ya, benar-benar bakalan ngebantu banget buat self improvement aku sendiri mengenai financial planning. Kalau yang dulu-dulu semisal kalau aku sering ada Shopee 12 gitu, itu pasti sering aku tergiur, entah itu ada keyboard gaming gitu, semacamnya aku jadi tertarik untuk beli. Nah, dari situ aku mencoba memanajemen untuk tidak membuang-buang uangku dengan membeli barang-barang yang sekiranya itu tidak begitu berharga, maksudnya tidak begitu penting. Masih ada kepentingan-kepentingan lain yang bisa aku gunakan untuk itu. Jadi salah satu yang membuat aku ingin belajar investasi yaitu sih dari financial planning itu, pengen menambah financial planning, dan juga saham itu menurut aku tertarik ya karena itu selain menantang ya, karena aku suka tantangan lah gitu. Itu kayak kita belajar itu kayak apa ya, kita juga belajar mengenai geopolitik gitu teman-teman. Jadi apa dampak politik dari negara-negara lain, misal kemarin efek Biden dan juga kemarin intensitas perang dagang yang memicu apa namanya, inflasi di berbagai negara, dan juga kurs rupiah juga turun. Nah, di situ belajar geopolitik itu menurut aku seru sih, dan ya itu mungkin salah satu pengalaman aku mengapa aku terjun ke saham itu. Jadi memang, dan pengalaman pertama saham itu ya itu tadi 150.000 yang sudah aku ceritakan. Terus 50.000 itu aku buat beli event. Emang sih di situ saya apa ya, nggak pakai analisa, dan itu pentingnya analisa. Jadi aku tergiur itu ada beberapa postingan dan banyak banget untuk menyarankan friend. Di situ aku ya namanya aja itu kan minim pengalaman, pengen nyoba-nyoba. Dan di situ akhirnya saya rugi sahamnya turun karena saya nggak menganalisa terlebih dahulu mengenai profit yang smart friend lakukan pada yang smart friend hasilkan pada periode itu dan segala macam. Jadi saya asal beli aja, atau biasa disebut pom-pom ya, saham pom-pom, saham yang dipom-pom oleh beberapa orang-orang yang memiliki followers segala macam gitu ya. Nah, itu makanya selalu aku tekankan kepada teman-teman juga sebelum terjun ke saham, untuk basic banget itu harus paham lah, istilahnya basic banget itu penting. Itu sih dari aku. Itu moderator. Oke nih, kalau Kak Jiwo kan karena terjun ke dunia saham itu suka tantangan. Mungkin Kak Renhat nih beda lagi pengalaman dan juga yang bikin hal yang bikin pengen terjun ke dunia saham itu apa? Boleh di-sharing Kak? Ya, terima kasih ya. Mungkin kalau boleh sharing, ya aku pertama kali juga terjun dunia saham itu belum begitu lama juga ya. Aku pertama kali terjun di tahun 2018. Jadi di situ tuh aku pertama kali mau terjun ke dunia saham itu karena pertama kali ada seseorang yang menginspirasi aku, seorang anak muda yang dia masih di usia muda bisa mendapatkan uang $1 juta pertamanya, masih di umur belasan bahkan. Nah, jadi dari situ aku mencoba cari tahu nih, apa sih yang dia lakukan sehingga dia bisa mencapai $1 juta pertama dia di usia yang relatif masih muda begitu kan.
Terus aku coba-coba cari tahu, aku lihat-lihat bukunya, aku nonton juga video dia di YouTube. Nah, di situlah aku menemukan satu kunci, yaitu dari investasi saham. Nah, kenapa aku jadi tertarik? Nah, karena satu, pada saat tahun 2018, jumlah jumlah investor di Indonesia itu masih terlalu sedikit, sangat sedikit. Masih di bawah berapa ya? Di bawah 4% kayak gitu. Dikit lah. Nah, jadi itu yang membuat aku tertarik. Berarti kan masih banyak nih orang-orang di luar sana yang belum tahu bagaimana bukan menjadi cara cepat kaya, tetapi menjadi cara tepat menjadi kaya, bukan cara cepat menjadi kaya. Nah, di situ aku berpikir, wah pantas saja nih orang-orang yang udah kaya makin kaya, dan yang miskin ya itu-itu aja gitu. Nah, jadi aku mencoba mencari tahu, aku pelajari dulu buku-bukunya, aku nggak langsung terjun, jadi aku investasi leher ke atas dulu, maksudnya ya aku banyak investasi ke ilmu dulu, aku coba-coba cari tahu, aku belajar mandiri, otodidak gitu. Kemudian sampailah di tahap aku menemukan sekolah pasar modal. Nah, di situ di 2018 aku coba daftar sekolah pasar modal. Nah, di situ aku coba-coba cari tahu nih, apa aja nih syarat biar bisa kita ikut sekolah pasar modal. Nah, itu syaratnya harus punya ya buku tabungan, kayak gitu-gitu sih, KTP. Nah, makanya kan sebenarnya kalau bisa aja sih yang belum mempunyai KTP ikut investasi di pasar modal, cuma belum atas namanya sendiri, mungkin masih diwakilkan oleh orang tuanya, karena kan supaya ada syarat yang pertama itu KTP. Nah, karena kebetulan juga aku itu udah cukup umur dari 17 tahunan ke atas, nah di situ aku mulai, aku coba ikut sekolah pasar modal, dan sekolah pasar modal ini info buat teman-teman semua, eh, sekolah pasar modal ini gratis sebenarnya, ada program dari pemerintah, jadi teman-teman bisa cari-cari tahu tuh di websitenya. Eh, jadi kita itu emang pemerintah itu emang mengharapkan investor di Indonesia itu meningkat ya, terutama kaum-kaum milenial. Jadi itulah gencar-gencarnya diberitahukan program Yuk Nabung Saham. Nah, oleh karena itu pemerintah juga lagi gencar-gencarnya mengedukasi, dan salah satu caranya itu mengadakan sekolah pasar modal itu. Jadi syaratnya itu kita juga harus membayar apa ya? Misalnya kayak di tahun waktu itu 2018 kita membayar saldo 100.000, dan uang 100.000 itu bukan untuk mereka. Uang itu untuk saldo di rekening saham kita nantinya. Langsung ditransfer. Paling beberapa hari kalau akun kita udah jadi ya bakal dimasukin ke situ gitu. Jadi itu benar-benar gratis, sangat bermanfaat lah. Dari situ aku mulai, begitu aku udah bikin akun saham. Nah, aku juga enggak orang yang langsung gimana ya, langsung mau mencoba scalping atau seperti judi lah, enggak. Aku mencoba pertama sekali aku langsung investasi dulu. Aku cari dari yang aku pelajari di sekolah pasar modal itu, aku cari perusahaan mana yang fundamentalnya bagus. Jadi aku berinvestasi. Saham pertama aku itu kayaknya udah saham hampir sejuta umat ya, saham BRI. Jadi pertama sekali itu aku langsung beli saham BRI. Nah, terus aku tabung BRI itu nggak pernah aku jual belikan sampai di tahun 2019 baru aku dapat keuntungan dari saham BRI itu. Jadi aku sistemnya dollar cost averaging ya, dollar cost averaging itu dia kita rutin menabung tiap bulan ada berapa kita masukin terus ditambah mau itu harga BRI lagi naik atau lagi turun. Nah, hasilnya di 2019 itu ya lumayan lah. Saya mendapatkan return yang lumayan. Nah, barulah semenjak saya lepas itu, di situ saya merasa kemampuan saya juga sudah bertambah. Di tahun 2019 saya mulai untuk mencoba-coba trading ya, dengan analisa yang masih saya bisa lah. Jadi saya juga tradingnya bukan yang trading harian atau jam, jadi saya lebih ke swing. Saya bisa dalam waktu minggu atau bahkan beberapa minggu, bahkan pernah juga sampai 1 bulan ya, hasilnya ya cukup lumayan. Dan sampai sekarang saya masih terus mempelajari gimana untuk mempelajari tren, gimana untuk mempelajari chartnya, analisa teknikal lah sekarang yang saya kuatkan. Dan juga kalau teman-teman nanti sudah masuk di dunia saham, kita selain itu juga kita
harus mempelajari yang namanya kalau mau trading ya, yang bandarmologi, ilmu bandarmologi. Nah, kita harus tahu juga nih pergerakan banter atau kita harus sering-sering lah baca-baca berita atau news itu. Biasanya itu berpengaruh juga ke pasar saham kayak tadi Mas Jiwo bilang, semenjak dia ke pasar modal dia jadi tahu banyak nih, jadi suka baca-baca berita, suka-suka melihat perkembangan lah apa yang terjadi kayak gitu. Misalnya kayak gini ada program SWF katanya. Nah, orang lagi melirik sektor konstruksi ini biasanya dan properti kan yang diuntungkan. Jadi seperti itu sih kira-kira kalau pengalaman saya, dan kalau dibilang untung selalu tidak. Nah, ini teman-teman harus tahu kalau untung selalu saya tidak untung selalu dari 2018. Jadi jangan teman-teman di mindsetnya itu saham ini pasti untung selalu, untung selalu. Tidak. Pernah rugi, pasti pernah. Nah, cuman tergantung diri kita bisa nggak memanage keuangan kita kayak gitu. Kita harus menentukan tujuan kita. Apabila nanti saham yang saya beli turun, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya akan trade down? Maksudnya misalnya saham itu turun, kita beli lagi, malah kita cicil untuk waktunya kan diskon tuh kalau turun. Gitu. Jadi kita harus menentukan tujuan kita lah, mau seperti apa. Cuma kalau saya sih kalau dibilang untung ada rugi, tapi kalau dijumlahin ya masih syukurnya sih masih untung, masih lumayan return. Kalau return tertinggi yang pernah saya dapatkan juga pernah lah mendapatkan return di atas 100%. Mungkin itu juga saya dengan sistem swing trading lah, hasil dari 3 bulanan kayak gitu. Mungkin itu aja sih yang mau saya sharing. Intinya teman-teman harus mempelajari ilmunya dulu, jangan terjun hanya untuk ikut-ikutan, jangan ada di mindset teman-teman dari saham ini ingin cepat kaya, itu salah. Tetapi kalau teman-teman ingin cara tepat ya menjadi kaya, ini jalan yang benar gitu. Terus ya itu aja sih dari saya mungkin pengalamannya. Terima kasih. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan. Oke, makasih nih Kak Renhat jawabannya, dan juga ingat ya teman-teman, saham itu bukan cuma tentang cuan aja, tapi juga bisa nambah wawasan dan juga ilmu-ilmu kita. Oke nih, boleh nih katanya Kak Alfian ingin sharing juga nih tentang pengalamannya di dunia saham. Oh ya, terima kasih dari Pantia. Suaranya dengaran nggak ya? Iya, kedengeran Dengar, Kak. Bro. Kedengeran. Oh, dengar ya? Oh iya ya, siap. Ya. Begini, ini seminar-seminar kayak gini ya cukup bagus lah buat menambah wawasan kita gitu. Soalnya saham ini lagi trending gitu, viral akhir-akhir ini semenjak corona. Kalau dari saya itu sebenarnya sudah sama kayak Renhat itu tahun 2018 sudah mulai cari tahu lah, ibaratnya kepo kalau saham gimana gitu. Dulu kalau punya duit gitu daripada disimpan di bank dapat potongan bunga, mungkin bisa diberanakin gitu kalau bisa. Ya, saya melihat saham itu lebih menjanjikan. Waktu itu juga ada yang juga menjanjikan seperti emas ya. Emas dulu juga belum sudah banyak yang beli gitu, tapi belum seviral sekarang ini. Saya milih dua-duanya gitu. Emas sama saham. Tapi kebetulan ya emas itu naiknya lamban gitu. Saya terus sekitar setahun gitu pindah ke saham semua. Ya, terus semenjak corona juga saham lebih cuannya kayaknya lebih naik, lebih tinggi gitu. Iya. Terus terus emas juga lebih menjanjikan loh kalau emas. Saya lihat emas saya tahun 2018 1 gramnya itu sekitar 600-an. Kemarin semenjak corona itu mencapai 1 jutaan. Ya, emas
menjanjikan, malah lebih stabil Mas daripada saham. Saham bisa kita ibaratnya bermain di situ, kadang cuan, kadang nggak bangkrut sih, ya gitu sih. Terus saham saham itu ya akhir-akhir ini viral ya, tapi kita itu yang mahasiswa kan belum berpenghasilan gitu. Salah satu untuk terjun ke situ ya kita dapat duit mayoritas juga masih dari orang tua gitu. Ya yang tantangan awalnya itu meyakinkan orang tua. Ya, meyakinkan orang tua kalau saham itu gini gitu. Orang tua berpandangan kalau di investasi tabungan ya tabungan gitu, kalau enggak yang berwujud barang gitu buat beli apa gitu. Kalau paling yang umum sih emas gitu kalau mau nabung. Ya, terus kalau untuk meyakinkan saham ini sangat tantangan gitu. Tantangan. Soalnya mohon maaf orang-orang tua kita gitu juga masih kurang pengetahuannya tentang saham gitu. Taunya saham ya buat orang-orang kaya gitu, buat kayak kita mahasiswa masih rendah lah. Ibaratnya pikirannya belum nyampe kok main saham. Iya, kurang ya edukasinya orang tua ya. Iya. Memberi tahu orang tua, terus yang utama sih ya cukup umur sih. Kalau cukup umur kan sudah modal KTP gitu, kita buat akun, terus isi banyak kan dari ini online kayak Tokopedia, Bukalapak itu dulu sudah mulai membuka pembuatan akun gitu. Terus yang buat akun ya, pembuatan akun itu syaratnya yang utama itu sudah punya KTP sih. Harus sudah punya KTP, otomatis daftar tabungan juga gampang, buat akun apa aja gampang sih. Asal jangan tergiur pinjaman online aja sih kalau punya KTP. Iya. Terus saya daftar saham juga pernah ikut sekolah pasar modal gitu, tapi yang resmi tentunya. Biasanya dari ada BI-nya lah gitu, Bank Indonesia. Biasanya diselenggarakan oleh BI mana gitu. Kan juga banyak gitu yang dari swasta lain gitu nyelenggarain pasar modal. Kita intinya seleksi saja sih. Kita ikut yang resmi saja lah, kayak Bank Indonesia. Soalnya kalau yang resmi juga ya nggak menjamin juga, tapi kita ibaratnya tenang lah kalau ikut yang resmi. Ikut sekolah pasar modal, terus ya sampai ini tahun 2020 kok ya, terus corona gitu ya, ada suka dukanya sih. Kadang milih kalau feelingnya nggak tepat kita rugi, kalau lagi bagus juga dapat. Nah, dan saya malah akhir-akhir ini portofolionya juga masih banyak yang minus gitu. Karena wajar ya Bang, portofolio minus itu wajar ya Bang? Wajar ya. Ya wajar, kalau mau stabil dan tetap ya deposit di bank saja sih duitnya 5 tahun. Ya, kalau naik turun ya wajar. Ibaratnya sehari kita, ibaratnya kalau mahasiswa buat anak kos, kita portofolio 100.000 saja lah. Kalau kita feelingnya tepat, bisa lah sehari buat makan di warteg 10.000. Lumayan lah. Terus lumayan ya. Tapi kadang juga turun ya, namanya rezeki lah, nggak tahu. Tapi ya untuk kelas-kelas mahasiswa ya kita bisa mulai sedikit dari sedikit sih. Minimal
berapa ya? Terakhir yang saya tahu itu 50 apa bisa kurang sekarang malah. Isi ininya 50 ya sekitar sebulan kalau ada dikumpulin dulu, nanti di apa namanya ditransfer, terus dimasukin ke rekening, terus dimasukin ke saham gitu. Nggak usah muluk-muluk dulu lah intinya. Mungkin gitu aja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Wah, terima kasih nih Kak Alfian, sharingnya benar-benar sharing pengalaman langsung ya. Jadi kayak jadi berdasarkan pengalaman tuh bikin kita jadi sedikit lebih paham dan juga ada gambaran nih. Beri applause dulu yuk buat Kak Alfian. Terima kasih banyak. Oke nih, selanjutnya boleh yang pengen nanya secara langsung boleh raise hand dulu yuk. Silahkan. Atau mungkin pengen sharing juga, mungkin Ya. keluhan-keluhan atau boleh. apa gitu. Nanya atau sharing kita buka semuanya ya. Nggak apa-apa. Ayo. Ayo nih, mana nih? Boleh yuk teman-teman kalau mau ini nanya. Nggak ada yang nanya kah? Ada nih, ada pertanyaan dari Kak Putri. Silahkan Kak untuk on mic-nya. Perkenalkan, nama aku Putri Amalia Alfiana, SDM 2019. Di sini aku mau tanya, kan kata Kak Alfian tadi itu saham itu bahasanya tuh menganakkan uang. Nah, menurut Kak Reinhardt atau Kak Jiwo nih, saham itu haram nggak ya? Terima kasih. Waduh, haram. Ayo, silakan dijawab dulu mungkin dari Kak Jiwo. Reinhardt, haram nggak? Ini aku ini ya, coba jawab dulu. Nanti mungkin bisa disambung sama Ustadz Jiwo, mungkin bisa disambung nanti. Jadi aku coba bilang dulu. Silahkan dulu, ayo. Siap. Kalau yang aku tahu, dan dari sepengetahuan aku, dari semua sumber yang udah aku baca, koreksi jika aku salah, jadi saham itu sebenarnya sama sekali tidak haram, halal ya. Jadi di saham itu, buat teman-teman yang belum tahu, di saham itu bahkan ada saham-saham syariah, ada bank syariah, ada juga selain bank ada banyak tuh saham-saham syariah. Nanti ada tuh daftarnya, bisa dicek di IDX juga bisa dicek. Nah, kemudian kenapa aku bisa bilang saham itu halal kayak gitu? Nah, saham itu kita bukan judi, ya, bukan riba juga. Jadi di saham itu konsepnya itu kita membeli suatu bisnis. Jadi kita membeli suatu bisnis. Jadi ibarat kayak teman-teman nih beli suatu perusahaan. Berarti kan di suatu perusahaan tersebut kalau teman-teman buka usaha nih, pasti kan ada untung, ada rugi. Jadi sama aja seperti teman-teman buka usaha gitu. Jadi kan itu ada barang yang diperjualkan, ada barang yang diperjualbelikan dan teman-teman memiliki hak atas barang tersebut. Nah, itu konsepnya. Jadi sudah jelas itu tidak haram ya kalau menurut aku. Beda misalnya kalau teman-teman trading mungkin yang tidak ada barangnya, misalkan saja kayak setahu aku ya kayak binomo itu kan dia tidak ada barang yang diperjualbelikan. Kita kayak hanya menebak ini naik atau turun gitu. Jadi kita scalping, jadi kita kayak hanya menduga-duga kayak gitu. Itu kan jatuhnya jadi kayak judi ya, berdasarkan keberuntungan kayak gitu. Sedangkan di saham tidak, kita menjalankan suatu bisnis, perusahaan. Kita membeli suatu bisnis. Bisnis ini bisa naik, bisa turun. Tidak menjanjikan akan mendapatkan keuntungan terus gitu. Jadi udah jelas lah kalau kayak gitu halal gitu. Mungkin kalau dari Jiwo, dari pengetahuan kaki Jiwo kayaknya ada. Silakan. Oke ya, itu ya secara garis besar gitu sih teman-teman.
mengenai halal atau tidaknya ya. Oke, kayaknya sebelum aku ngerespon, disclaimer dulu ya. Aku berdasarkan pengetahuan yang saya tahu saja, kebanyakan teman-teman itu yang mengira saham itu haram atau riba dan segala macam itu menganggap bahwa saham itu sama dengan membeli ketidakpastian gitu, seperti membeli pertaruhan di situ. Jadi padahal di situ ada fatwa MUI ya, fatwa MUI di situ tertulis bahwa saham itu halal, investasi saham itu halal di perdagangan reguler di bursa efek. Itu keputusan tersebut itu dipertimbangkan oleh MUI berdasarkan berbagai pertimbangan seperti manfaat-manfaat dari investasi tersebut. Jadi manfaatnya itu bukan hanya kepada kita, tetapi juga di sisi perusahaan tersebut dan juga di sisi negara. Karena di situ juga negara kita sebagai investor itu juga membantu perekonomian negara. Jadi seperti negara-negara maju ya, teman-teman, kalau negara-negara maju itu sahamnya mayoritas setahu aku emang udah menyentuh perusahaan-perusahaan teknologi. Jadi kayak semacam Tesla dan juga ada berbagai macam saham lainnya yang saya juga kurang tahu. Nah itu dan di kita itu produk-produknya itu cenderung menuju ke barang dan jasa begitu. Dan dengan kita membangun perekonomian negara, maka banyak sekali pertimbangan yang berperan positif di situ. Itu setahu aku itu yang mendasari MUI kalau menghalalkan saham tersebut. Dan ada sih memang ada tadi yang sesuai disampaikan sama Bang Reinhardt, ada beberapa pengecualian mengenai haramnya saham itu kalau kita membeli dengan cara short selling ya. Jadi kayak mungkin teman-teman tahu ya, short selling mungkin dari jam 9 kita beli, jam 10 kita jual. Itu sudah termasuk short selling. Dan short selling itu cenderung lebih ke spekulasi ya. Setahu aku, correct me if I'm wrong, CMIIW itu ada hadis Rasulullah yang melarang bahwa menjauhi untuk perdagangan yang bersifat goror ya, gitu ya. Ya, atau dengan yang bersifat spekulasi semacam itu. Jadi short selling ini lebih mengedepankan spekulasi. Jadi orang-orang yang short selling, yang short trader itu untuk analisa fundamental dan analisa teknikal itu dirasa-rasa itu kayak wah, waktunya tidak ada, keburu ketika kita melihat bid lot tebal, kan itu ada permintaan dan ilmu ekonomi dasar. Ketika yang demand dan supply itu berbanding terbalik, misalkan demand, permintaan beli itu banyak, maka saham itu naik. Jadi ketika permintaan sell itu sedikit lebih banyak, maka saham itu turun. Nah, ketika seorang trader melihat bid lot itu tebal, itu pasti asumsinya bahwa wah, ini saham ini bakalan naik dalam waktu dekat hitungan jam, maksudnya ya, hitungan menit. Langsung dia beli di situ tanpa ada analisa lebih lanjut. Nah, itu kan udah atas dasar spekulasi ya, teman-teman. Udah ada dasar wah sahamnya ini lumayan nih buat jangka waktu dekat nih. Nah, itu spekulasi tersebut tanpa kita dasari bahwa apa yang kita beli, kita tidak tahu, kita hanya beli berdasarkan awang-awang saja. Nah, itu menurut saya yang bisa dikatakan haram ya, teman-teman. Jadi tergantung cara kita membeli saham itu sendiri. Jadi teman-teman jangan khawatir, influencer saham kita juga ada yang berasal dari kalangan pemuka agama. Contohnya Ustadz Yusuf Mansur ya. Beliau edukasi bagaimana cara memberi saham yang
secara syariah, secara ketentuan Islam. Jadi untuk info lebih lanjutnya mungkin bisa di follow Instagramnya, saya juga nge-follow. Jadi begitu ya teman-teman. Jadi kayak tergantung dari kitanya sendiri. Entah kita itu membeli secara spekulasi atau dengan secara matang, dan kita harus tahu apa yang kita beli. Sama juga tadi yang dikatakan Bang Reinhardt mengenai harus ada barang, harus ada produk ya. Tidak boleh semacam kayak yang tadi poker, atau kita menanam poker itu sama dengan judi juga. Jadi kita membeli itu tidak ada barangnya di situ. Jadi kita sama aja membeli spekulasi gitu teman-teman. Nah itu ya. Jadi mungkin teman-teman lebih lanjut follow Instagramnya Ustadz Yusuf Mansur ya. Dia sering banget ya rekomendasi saham-saham. Ya teman-teman, semoga itu menjawab. Atau saya kembalikan moderator. Oke, Saya gimana nih Kak sedikit Putri? menambahkan. Oh, Sedikit silakan, silakan. menambahkan. Iya. Monggo. Ya, kalau urusan halal atau haram simpel saja sih. Kita ikuti ulama saja. Itu Ustadz Yusuf Mansur, ulama besar. Ya, kok benar. ikut turun ke pasar saham gitu. Itu mesti ada sebab apa? Ada sebab musababnya gitu. Terus ibaratnya gini saja lah. Kalau kita membeli saham, ibaratnya kita membeli produk dari perusahaan yang kita beli sahamnya itu. Ya, ingin itu saja sih. Oke, terima kasih untuk Kak Reinhardt, Thank you, Kak Bang. Jul, dan juga Kak Alfiani yang udah bersedia menambahkan. Oke Kak, kita move ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini ada dari Raja Laban yang bertanya lewat chat box. Jadi mau tanya, Kak, kan kita sebagai mahasiswa yang baru melek tentang investasi saham dan tertarik untuk terjun langsung, nah hal apa yang harus dilakukan dan dipersiapkan? Kemudian bagaimana prosesnya dari awal sampai kita bisa take profit? Oke, mungkin silahkan Kak Reinhardt dulu, boleh dijawab. Ya, terima kasih ya buat pertanyaannya untuk Kak Raja. Nah, seperti yang tadi sudah kita singgung juga ya, kalau yang ditanya hal apa yang harus dilakukan dan dipersiapkan sebagai kita mahasiswa yang baru melek nih. Nah, seperti yang tadi yang saya bilang, kita harus mencari info dulu sebanyak mungkin. Kita utamakan investasi layar ke atas dulu. Kita baca-baca buku-buku tentang investasi, ada banyak. Ada buku Yuk Nabung Saham, ada buku investor saham pemula, ada banyak lah buku-buku saham. Atau e-book juga bisa kita dapatkan secara gratis gitu. Nah, kalau yang untuk dipersiapkan selain ilmu, kalau kita udah tahu nih ilmunya, udah tahu lah gambaran-gambaran basicnya seperti apa. Nah, yang perlu dipersiapkan, ya kita tinggal mendaftar ke perusahaan sekuritas atau broker namanya. Nah, jadi ini tergantung teman-teman sih mau milih sekuritas apa. Ada banyak kan, ada Mirai misalnya, ada Indoprimer, ada MNC. Kalau untuk tanya yang bagusnya sih, broker mana, sekuritas mana nih yang bagus. Nah, teman-teman bisa riset sih mana yang penggunanya banyak dan yang ulasannya juga sudah bagus-bagus. Kalau saya sendiri, saya bukan promosi juga, saya pakai sekuritas iPod Indoprimer. Nah, kalau yang teman-teman saya juga yang banyak menggunakan sekuritas, kebanyakan sih pakai Mirai juga banyak, atau BNI Sekuritas juga banyak. Nah, sekarang tergantung kembali ke teman-teman sendiri nih, cocoknya di mana, sukanya sama tampilannya gimana, karena nanti kan tergantung kenyamanan juga sih, karena kan aplikasinya nanti ada nih, ada yang di laptop, ada yang di handphone. Nah, teman-teman nyaman menggunakan aplikasi yang mana, kayak gitu. Terus perbedaan tiap sekuritas juga fee jual beli, seperti itu. Jadi teman-teman cari tahu dulu nih, kalau sekuritas Mirai fee jual belinya berapa, ada pajak kan, pajak jual beli. Misalnya BNI Sekuritas kalau nggak salah berapa ya, jual kalau beli 0,16%, kalau jual 0,27 ya kalau nggak salah. Saya kurang tahu sih. Tapi kalau Indoprimer 0,19 ya Mas Dio, 0,19 beli, 0,29 jual ya. Nah itu palingan beda-beda 0,1% sih tiap sekuritas, jadi tidak beda jauh. Nah,
setelah teman-teman udah menentukan nih mau ke sekuritas mana, udah teman-teman tinggal daftar. Nanti biasanya dia ada mengadakan seminar atau sekolah pasar modal. Jadi pihak sekuritas biasanya menggandeng bursa efek bursa efek di sekitar domisili lah. Biasanya ada tuh. Kalau kayak saya kemarin kan sekolah pasar modal karena belum corona di awal 2018, jadi masih offline bisa langsung ketemu. Jadi pihak sekuritas bekerja sama dengan pihak bursa efek untuk mengadakan pasar modal. Jadi kita ikut langsung dibikinin akun di saat itu juga. Jadi sekarang lebih mudah sih. Sekarang pembikinan akun bisa online, ada yang bisa selesai jangka waktu bahkan 1 hari 2 hari, tergantung permintaannya, tergantung yang mendaftar di situ urutannya banyak atau enggak. Nah, setelah teman-teman daftar, nanti dijelaskan mungkin ada edukasi gitu tentang gimana cara menggunakan aplikasi dan lain sebagainya. Ya udah teman-teman langsung tinggal menyetor nih deposit misalnya ada sih kalau iPod sekarang nggak harus ada minimal deposit. Kalau dulu kan ada 100.000, cuma kan tergantung teman-teman mau beli saham apa dan mampunya deposit berapa dulu nih. 100.000 boleh, cuman kan 100.000 ya kita sesuaikan dengan saham yang kita pilih. Misalnya kita mau beli saham Sido muncul, masih dapat tuh 1.000. Kalau 100.000 bisa dapat 1 lot, masih ada sisa tuh uang kita. Tapi kalau mau beli saham-saham yang perbankan kayak BRI, bahkan BCA ya harus nyiapin, kalau BCA harus nyiapin 3 jutaan sekian gitu. Kalau gudang garam juga lebih mahal lagi. Nah, jadi tergantung ke teman-teman mau beli ke saham apa dulu, karena kan harga bervariasi. Nah, selanjutnya kalau sudah daftar akun, ya itu teman-teman tetap harus jangan langsung mau cepat kaya kayak yang saya bilang. Jadi mindsetnya diubah. Jadi teman-teman harus mencari tahu dulu nih apa sih yang cocok buat saya gitu. Saya cocoknya sebagai trader atau sebagai investor. Saya nyamannya di mana. Jangan ikut-ikutan. Nanti tiba-tiba masuk di grup saham atau di grup apa, bilang wah saham ini lagi bagus nih, beli. Ikutan beli. Ternyata dia setelah beli harga turun. Nah, harga turun dia merugi. Langsung badan panas dingin kayak gitu. Pikiran 3 hari 3 malam nggak bisa tidur. Panik, Aduh, panik, aku baru panik. terjun nih. Iya langsung panik, aku baru terjun kok langsung kayak gini, penipuan nih saham, riba nih. Ah, muncul kata-kata riba karena aku rugi nih dia bilang. Nah, oleh karena itu pentingnya kita kita harus itu ya, tidak ikut-ikutan, menetapkan plan kita sendiri. Ya intinya belajar dulu, kalau emang belum cukup ilmu, oke, gampang investasi aja. Investasi yang gampang apa? Ya di ini kan di bursa efek di situsnya sudah ada dibagikan tuh. Sudah dipilah baik nih bursa efek kita. Sudah dipilah ada saham LQ45 atau ada saham apa itu IDX 30, 20, misalnya mana saham-saham yang rutin membagikan dividen setiap tahunnya, yang dividennya tinggi. Nah, setelah udah dari LQ45, teman-teman jangan langsung membeli. Teman-teman pilah lagi, tidak semua LQ45 blue chip. Nah gitu. Tapi kalau saham blue chip udah pasti biasa LQ45, tapi LQ45 belum tentu saham blue chip gitu. Jadi teman-teman kalau mau ilmu yang masih sedikit ya main aman aja, sembari belajar teman-teman investasi di saham-saham blue chip, lihat laporan keuangan tidak begitu repot ya buat awal-awal teman bisa baca di buku ya. Paling cukup lihat dulu profitnya meningkat tidak tiap tahun, lihat 20 tahun ke belakang atau 10 tahun ke belakang bisa mencetak laba yang stabil atau tidak. Lihat potensi utang ya, utangnya banyak atau enggak, dan lihat harga sahamnya, masih harga wajar atau tidak. Bisa dilihat dari PBV, mungkin kalau sekarang dibahas masih terlalu berat ya, ada bisa dilihat PBV-nya nanti itu masih tergolong saham yang wajar atau tidak. Nah, salah satu ambil contoh ya, kalau mau mudahnya, saya bukan merekomendasikan juga. Kalau bisa dibilang contoh yang termasuk blue chip ya saham Unilever, seperti teman-teman lihat produknya banyak kan kita temui. Sekalipun misalnya kita dibilang krisis nih, krisis moneter atau kayak gimana lah, kayak tahun 98 krisis, tahun 2008 juga sempat ada krisis. Nah, selama krisis pun nggak mungkin kan orang-orang itu nggak pakai produk Unilever, nggak mandi, nggak pakai pasta gigi misalnya, nggak pakai sabun kayak gitu. Nah, justru yang kayak gitu yang kita lihat potensinya bisa bertahan di situasi apapun, nah itu bisa jadi pilihan buat teman-teman. Dan kembali lagi ke biaya, karena Unilever
juga masih lumayan sih harganya. Cuman kan udah sempat di stock split ya kemarin. Jadi harga semakin murah. Terus itu sih yang harus dipersiapkan, pokoknya ilmu kalau udah selesai udah punya akun, saya sarankan di awal-awal investasi aja dulu jangka panjang, cari yang dari LQ45 bisa teman-teman pilih sama yang cocok. Dan bagaimana proses dari awal sampai kita bisa take profit ya? Take profit kembali ke tujuan kita. Kita mau take profitnya dalam jangka waktu seminggu kah, sebulan, atau bahkan setahun, atau 5 tahun, 10 tahun, itu tergantung di kita. Misalnya saham kita udah naik nih, masih naik 5% aja. Saya pemula nih ya, kalau naik 5% tangan udah gatel aja rasanya, pengen take profit nih. Padahal misalnya keuntungan masih 20.000 atau 50.000 gitu. Kadang kan kayak udah langsung gatel nih tangan. Take profit ya silahkan, itu kan kembali ke diri kita sendiri. Kita tujuan awalnya mau investasi atau untuk jangka menengah atau pendek kayak gitu. Jadi untuk take profit ya udah teman-teman tinggal jual sahamnya. Saat teman-teman rasa keuntungan sudah cukup, ya tinggal lakukan take profit, selesai. Ya itu kembali ke diri kita sih. Semoga menjawab ya. Mungkin Mas Jiwo ada tambahan atau Kak Raja ada pertanyaan lagi? Mungkin kurang itu jelas gitu. mungkin sudah cukup lah ya. Sudah cukup. Boleh nambahin Kak gitu? Raja gimana? Mungkin set. Silahkan. Oke. Abrar silahkan, Brar. Iya, perkenalkan teman-teman, nama aku Abrar dari MSDM 2019. Jadi aku ini jatuhnya kayak masih baru juga, baru terjun gitu ke saham ini. Tapi dengan kalau mau terjun ke saham tuh emang bener, kita tuh harus kayak belajar ilmunya dulu. Nah, ketika kita udah punya ilmu sedikit nih, sebenarnya aku mau bagi tips sih sebenarnya. Jadi aku ini kan masih baru nih, dan penghasilanku juga paling cuma dari kayak project-project gitu doang kalau datang. Jadi pengen bagi tips aja. Kalau aku tuh udah rencanain, jadi kan insya Allah hari Senin tuh aku udah mau buka rekening, dan aku tuh udah pengen mulai ke reksadana. Kenapa ke reksadana? Karena reksadana itu kan kita juga beli saham, tapi sahamnya itu udah dikoordinir tuh sama manajer finansial mereka. Jadi kita tuh tinggal ngelihat progres apa aja yang ada di reksadana mereka. Apakah itu profit bagus, kita bisa beli reksadana itu. Jadi reksadana itu kurang lebih kayak kita tuh nabung, tapi nabungnya ini kita dapat profit juga, dan kemungkinan potensial turun itu dikit banget. Jadi sembari kita belajar, mending kita udah mulai dulu nih di reksadana. Kalau aku sih gitu ya, itu terserah kalian juga. Itu plan aku untuk besok. Jadi aku tuh udah naruh uang di reksadana. Ya setidaknya duit aku tuh udah ada progres lah. Udah bisa beranak dikit-dikit dari kita beli saham yang udah dikoordinir, karena kita yang masih awal-awal gitu kan kita belum tahu nih apa sih yang harus kita lihat dari perusahaan tersebut, dari saham tersebut tuh untuk bisa profit, untuk bisa bilang saham itu haram sama halal kan kita masih belum terlalu ngerti ya. Jadi bisa aku kasih tips gitu. Jadi untuk kalian yang masih baru-baru, mungkin kalian bisa mulai dulu dengan reksadana. Walaupun emang keuntungannya sedikit, tapi kita tuh kayak udah mulai gitu loh. Jadi uang kita tuh nggak stuck di angka itu aja. Dan kita juga dengan mudah kan bisa ngelihat progres sahamnya tuh kayak gimana. Dari aplikasi juga udah mulai banyak aplikasi kayak Bibit, atau enggak kita bisa reksadana di Tokopedia juga ada. Jadi itu aja sih mungkin kalau buat awal-awalan banget ya. Karena gue juga masih baru banget dan udah ngerti sedikit ilmu saham ini, dan gue memilih untuk milih reksadana dulu sambil belajar saham biar gue tuh nggak jatuh ke dalam riba gitulah. Kurang lebih itu aja sih. Iya, benar-benar. Iya, benar. Mungkin itu juga bisa dijadiin kali ya, apa itu namanya, sarana alternatif selain saham yang ingin belajar lebih lanjut mengenai pasar modal. Suaraku feedback. Oke, jadi
Mungkin langsung menjawab pertanyaan Dewi ya. Oh iya, ini Suaraku benar. feedback nggak? Ada langsung aja kayak gitu ya. Enggak kok, enggak Kak. Saya bacain bentar ya. Pertanyaan dari Dewi. Oke. Dari Mas DM 2020. Izin bertanya Kak, tadi kan sempat menyinggung pembuatan rekening saham. Nah, di mana kita bisa membuat rekening saham, salah satu contohnya, dan bagaimana langkah-langkah membuatnya, seperti apa Kak? Terima kasih. Oke, mungkin boleh dijawab. Silahkan Kak Jiwo. Oke, teman-teman. Oke, tadi sudah sempat dijelasin juga oleh Reinhard mengenai cara pembukaan RDN. Nah, di situ ada berbagai macam sekuritas ya. Jadi ada namanya sekuritas di situ yang menyediakan apa namanya aplikasi atau platform buat investor yang ingin terjun atau mulai beli saham di pasar modal. Jadi itu kayak jembatannya gitu. Itu namanya sekuritas. Aku pribadi kebetulan sama Reinhard juga itu pakainya sekuritas Indo Premier. Sekuritas Indo Premier. Tapi ada berbagai banyak macam nama dan jenis sekuritas dengan regulasinya masing-masing. Nah, salah satunya yang paling murah itu untuk masalah fee-nya tadi itu setahu aku itu BNI Sekuritas itu paling murah fee-nya. Tetapi ada beberapa sekuritas juga yang menerapkan dana minimum. Kalau di IPOT itu tidak ada dana minimum ya. Dana minimum itu terakhir kali itu 100.000. 100.000 itu dana minimum yang harus ada di saldo kita, dan itu dengan 100.000 kita bisa memulai. Dan untuk pemilihan RDN ada BNI itu kalau tidak salah dana minimalnya itu 1 juta. Ada Mandiri yang sekiranya itu 5 jutaan, tetapi katanya Mandiri itu khusus untuk mahasiswa itu ada diskon, jadi sekitar 3 jutaan. 3 jutaan itu untuk mahasiswa. Nah, karena aku itu masih mahasiswa juga dan keuanganku tidak begitu banyak, ya aku milih IPOT karena tidak ada minimal saldo. Minimal saldonya sedikit itu 100.000 dan itu cukup. Nah, itu sebagai saran aja sih, teman-teman. Ada juga contoh ajaib sekuritas. Nah, di situ temanku juga pakai dan itu tidak ada minimal saldonya. Jadi mungkin bisa pakai mana aja, tapi kalau saya dan Reinhard pakainya IPOT. Dan tata cara pembuatannya sendiri itu kita mendaftar seperti biasa. Itu semacam kayak kita mendaftar rekening bank. Kita kan mungkin teman-teman udah punya rekening bank. Itu semacam kayak mendaftar rekening bank, kita punya KTP, itu terus ada mengisi data diri, dan itu lewat online ya. Kita ikutin aja alurnya dari pendaftaran ajaib atau kita ikuti persyaratannya. Kita ada verifikasi wajah juga dan segala macam. Dan di situ nanti setelah kita input data, data KTP, data di segala macam, kita akan mendapatkan email verifikasi dari pihak sekuritas itu, entah itu IPOT atau ajaib. Dan selama, kalau dulu saya sekitar 3 sampai 4 hari kita dapat rekening saham dikirim lewat email. Jadi cukup mudah teman-teman sebenarnya untuk kita mendaftar rekening saham itu. Jadi segalanya lewat online ya. Karena memang pandemi ini saya pernah mencoba untuk ke gerai iPod-nya langsung yang ada di kota Solo. Kota saya itu tutup karena memang pandemi, dan mereka memilih untuk membuka gerai secara online, membuat pelayanan secara online. Bisa dihubungin call center dan segala macam. Dan ini mungkin teman-teman yang masih bingung atau masih ada pertanyaan lain mengenai saham, kita nanti di form evaluasi ada MSDM Stock. Jadi di situ adalah grup atau semacam ya komunitas kecil buat teman-teman yang pengen belajar
saham. Jadi kita di situ nanti ada aku dan juga Bang Renhard yang nanti membantu informasi teman-teman mengenai saham, tata cara pembuatan SDN dan segala macam. Di situ kita juga bisa diskusi. Setelah teman-teman punya SDN saham, di situ tempat belajar juga buat teman-teman hasil analisanya masing-masing. Kan banyak banget perusahaan di bursa efek kan teman-teman, dan nggak mungkin kita analisa satu-satu ya semua perusahaan. Nah, di situ kita bisa berbagi hasil analisa, bagi cuan juga akhirnya. Ujungnya kita cuan gitu, cuan bareng. Mungkin teman-teman kan di sini juga ada yang dari prodi lain. Mungkin teman-teman juga bisa diisi dulu aja, mungkin nanti setelahnya kita akan karena memang pada awalnya itu acara ini untuk internal MSDM saja, dan kemudian beberapa teman-teman dari prodi lain juga ikut tertarik, maka kami buka untuk mahasiswa Polteknaker. Mungkin ntar untuk MSDM stoknya akan kami diskusikan lagi lebih lanjut mengenai untuk teman-teman yang dari prodi K3 dan prodi RI. Gitu sih teman-teman. Oke, terima kasih Kak untuk jawabannya. Teman-teman, maaf banget nih, sudah menunjukkan pukul lebih 9 nih ya, dan sayang banget waktunya ini harus diakhiri karena emang keterbatasan waktu. Jadi nanti kalau emang teman-teman masih punya banyak banget pertanyaan yang ingin ditanyakan lebih lanjut, boleh ya nanti gabung ke MSDN yang akan dibentuk oleh Kak Renhard. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga nih buat teman-teman yang udah mau gabung dan juga ke pembicara tadi udah dijelasin secara detail seperti apa itu saham, juga udah dikasih tahu kan kalau misalkan investasi itu buat jangka panjang, jadi ada untung dan juga ada rugi, dan juga investasi itu nggak melulu tentang keuntungan aja ya. Jadi kalau misalkan teman-teman emang terjun ke dunia saham harus lebih hati-hati lagi dan juga jelasin dulu tujuannya, terus juga pahamin dulu dasarnya gitu ya. Terus mungkin Kak Renhard dan juga boleh nih sampaikan closing statement buat kita. Silakan mungkin dari Kak Renhard dulu. Ya mungkin dari saya tadi sudah cukup banyak penjelasan ya. Mungkin kalau dari teman-teman masih banyak bingung atau nanti masih banyak pertanyaan yang belum sempat ditanyakan dan belum sempat dijawab, nanti bisa gabung di grup yang bakal dibikin sama Mas Jiwo juga. Dan satu yang ingin saya tekankan ya seperti yang tadi saya sudah bilang ya. Jadi tetapkan tujuan teman-teman di dalam berinvestasi itu seperti apa. Teman-teman harus punya tujuan, jangan ikut-ikutan. Dan yang paling penting teman-teman harus memahami dulu apa saja resiko-resiko yang akan dihadapi teman-teman di pasar modal. Teman-teman harus tahu untung ruginya, teman-teman harus tahu semua seluk-beluknya, baru teman-teman bisa meningkatkan ke level yang lebih tinggi lagi kayak gitu. Jadi kalau emang masih sembari mau sambil belajar, ya boleh, kayak tadi ada saran bilang mau nyoba reksadana boleh, mau nyoba investasi di tempat yang emang udah saham perusahaan yang bagus boleh. Intinya jangan mau ikut-ikutan, jangan hanya sekedar ikut-ikutan, jangan mau hanya sekedar untuk cepat kaya, jangan mau scalping, intinya harus punya tujuan, dan semoga sukses teman-teman di pasar modal dan untuk membantu perekonomian negara kita. Terima kasih. Oke, makasih Kak Renhard. Mungkin untuk Kak Jiwo boleh closing statement-nya nih Kak. Ya, halo. Kurang lebih sama ya sama Halo Kak Jiwo. Halo. Dengar suaraku? Halo. Iya udah kedengaran. Oke, kurang lebih sama sih ya kayak yang diomongin
Bang Reinhardt, karena berbagai stereotip menyelimuti investasi saham. Nah, juga di situ juga banyak berita-berita beredar mengenai investasi saham. Banyak kita pernah kenal itu merekomendasikan saham yang belum tentu kita tahu itu produknya itu semacam apa, dan itu sangat-sangat riskan jika kita memulai investasi dari saham yang berdasarkan pada katanya, bukan berdasarkan pada fundamental dan technical analisisnya. Itu ya teman-teman. Jadi soalnya saham itu benar-benar high risk dan high gain. Semakin kita menanamkan modal lebih banyak, semakin kita menantang, semakin kita mendapat cuan, semakin kita juga menanggung resikonya. Jadi harus hati-hati, benar-benar hati-hati dalam memilih saham yang ingin kita tanamkan modalnya. Dan ya itu saja sih teman-teman. Soalnya saham itu benar-benar bisa jadi tempat kita bahagia, dan juga bisa jadi tempat kita menyesal. Gitu teman-teman. Oke. Closing statement yang sangat memotivasi. Tapi ini bukan itu ya, bukan sejauh kita bisa meminimalisir risiko. Di situ ntar ada namanya risk management ya, manajemen risiko. Di situ sejauh kita bisa mengerti dasar-dasarnya lah dan berhati-hati, aman kok, insya Allah aman. Oke, gitu teman-teman. Oke, makasih banyak nih Kak Jiwo dan juga Kak Reinhardt atas closing statement-nya. Oke, teman-teman, karena waktu juga udah habis nih ya. Jadi sebelum saya tutup nih, kita boleh foto dulu. Boleh nih teman-teman on cam dulu nih. Yuk, on cam teman-teman semuanya. Yuk. Giniin lah kerudung aing. Kerudung aing, kenapa kerudung aing? Boleh dijat. Kita tunggu. Boleh pakai kerudung dulu teman-teman, santai. Teh Resti pakai kerudung dulu. Iya Mas, iya maaf. Maaf guys. Oke. Kak Febe boleh nanti dia baba ya Kak, 1, 2, 3 gitu ya. Oke. Ayo buka dulu. Ya ketahuan ada orangnya. Yuk. Ayo teman-teman yuk. Pada tidur kayaknya nih. Udah tidur ini ya kayaknya. Udah ngisi formulir kayaknya. Udah ngisi formulir saham ya? Udah langsung ngecek bursa. Oh iya. Minggu libur. Mas Jiwo, Bang Rehat, lihat portofolionya dong. Waduh. Portofolio Mas Jiwo tuh bagus. Giveaway. Saya punya portofolio, Mas. Buat ngerjain tugas, Mas, kertas folio. Ya kakak-kakak bisa open dulu bentar. Bentar aja. Bentar aja kok teman-teman yuk, open cam bentar aja. Kita foto doang buat kenang-kenangan dulu. Tuh teman-teman dari RI tadi ada Bang Raja kan? Teh Ria juga ada, silakan on cam. Iya, Teh Ria. Teman-teman RI, teman-teman K3. Ini nggak ditutup nih kalau belum on cam. Iya, dan off cam kan. Saya pengen melihat gitu wajah kalian teman-teman. Oh, biar kelihatan masih pada baik-baik aja gitu. Belum ketipu MLM. Iya. Yuk. Siap-siap beli saham SM ini.
Ini nggak ada yang pakai VTube kan ya? Nggak apa-apa kalau emang nggak bisa open cam.